Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang GCS. GCS atau biasa kita sebut dengan Glasgow Coma Skala adalah untuk mengukur tingkat kesadaran pasien yang biasanya terjadi pada pasien trauma kepala, tapi juga bisa digunakan untuk pasien biasa. Ada 3 aspek yang diperiksa dalam GCS, yaitu eye, mata, verbal, dan motorik. Masing-masing memiliki nilai tersendiri. Untuk memudahkan, kita singkat dengan EVA. 4 untuk eye, 5 untuk verbal, dan 6 untuk motorik. Untuk penilaian GCS, skor paling tinggi adalah 15 dan paling rendahnya adalah 3. Sekarang, mari kita lihat bagaimana penilaian untuk eye, yaitu mata. Untuk pemeriksaan pertama yaitu mata. Untuk menilai skor pada mata. Skor pada mata ini tertinggi 4 dan terendah 1. Sekarang mari kita lihat pada pasien berikut ini. Untuk skor 1 bisa kita lihat pasien tidak ada respon, dan jika diberi rangsangan nyeri pun dia tidak akan membuka matanya. Bisa kita lihat seperti ini, beri rangsangan nyeri. Pak, tolong buka matanya, Pak. Tolong buka matanya. Tolong buka matanya. Karena dia tidak bisa membuka matanya, maka diberi skor 1. Dan untuk skor 2 kita akan melihat ketika diberi rangsangan nyeri, pasien akan membuka matanya. Seperti kita lihat di sini. Kalau buka matanya, Pak. Nah, seperti ini. Dia mendapatkan skor 2 karena dia bisa membuka matanya saja. Skor 3, pasien bisa membuka matanya dengan perintah. Seperti ini saya contohkan. Pak, tolong buka matanya, Pak. Ini dia bisa membuka matanya dengan cara diperintah. Untuk skor 4, pasien bisa membuka matanya dengan cara spontan tanpa diperintah. Bisa kita lihat. Untuk pemeriksaan mata sudah bisa kita lihat tadi, dan untuk menilai skornya sudah kita tentukan tadi. Untuk pemeriksaan kedua kita akan melakukan respon verbal. Untuk skor 1, pasien ketika dipanggil namanya tidak merespon. Seperti kita lihat di sini. Pak, nama siapa, Pak? Pak. Seperti yang bisa kita lihat, pasien tidak membuka matanya. Itu diberi dengan skor. Untuk skor 2, pasien memberi respon tapi tidak jelas responnya. Pak, siapa namanya, Pak? Seperti ini. Jadi diberi skor 2 karena pasien tidak jelas merespon apa yang kita tanyakan tadi. Untuk skor 3, pasien merespon dan bisa dipahami tapi tidak nyambung dengan apa yang kita tanyakan. Bisa kita lihat di sini. Pak, siapa namanya, Pak? Nangka. Skor 3 karena dia merespon dan bisa dipahami tetapi tidak nyambung dengan apa yang kita tanyakan. Untuk poin 4, pasien terlihat nyambung dengan apa yang kita tanyakan tetapi sedikit bingung. Bisa kita lihat di sini. Pak, hari ini hari apa, Pak? Kamis. Kalau besok hari apa? Jumat. Jadi seperti itu untuk poin yang keempat. Untuk skor 5, pasien bisa menjawab dengan baik dan benar tentang orientasi tempat dan waktu. Bisa kita lihat di sini. Pak, nama Bapak siapa, Pak? Mulyadi. Besok hari apa? Kamis. Di sini bisa kita lihat pasien bisa merespon dengan baik dan benar apa yang kita tanyakan tadi. Jadi diberi skor 5. Jadi pemeriksaan verbal sudah cukup sampai di sini. Seperti yang tadi kita lihat, bisa kita nilai skornya
yang terjadi pada pemeriksaan verbal kali ini. Dan untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan memeriksa respon motorik. Pada skor 1, ketika pasien diberi rangsangan nyeri, pasien tidak merespon. Seperti bisa kita lihat di sini. Yang pertama, pasien beri rangsangan nyeri di bagian sini. Yang kedua, bisa dipijat seperti ini di kedua belah bahunya. Dan yang ketiga, bisa kita beri respon rangsangan nyerinya di ujung jarinya seperti ini. Nah, itu dia skor 1 yang tidak ada respon dari pasien. Untuk skor kedua, pasien merespon tetapi dengan ekstensi abnormal. Seperti bisa kita lihat di sini. Di sini dia menggerakkan kedua belah tangannya. Dan itu bisa diberi skor 2. Untuk skor 3, pasien merespon dengan fleksi abnormal. Bisa kita lihat di sini, ketika ditekan di sininya, karena dia bisa melakukan fleksi abnormal, jadi diberi skor 3. Untuk skor keempat, pasien menghindari rangsangan nyeri. Bisa dilihat seperti ini. Pegang ujung jarinya. Karena dia menghindari respon rangsangan nyeri, maka diberi skor 4. Untuk skor kelima, pasien bisa mengalokasikan rangsangan nyeri. Bisa dilihat di sini. Karena pasien mengalokasikan rangsangan nyeri, maka diberi skor 5. Untuk skor ke-6, pasien mampu merespon rangsangan nyeri dengan perintah. Bisa kita lihat di sini. Pak, tolong angkat tangan kanannya, Pak. Tangan kirinya, kaki kanannya, kaki kirinya. Jadi, karena pasien mampu merespon rangsangan nyeri dengan baik melalui perintah, jadi diberi dengan skor 6. Jadi kita telah selesai memeriksa GCS dari mulai eye, verbal, dan motorik. Setelah itu kita tambahkan nilai GCS dari yang pertama eye, verbal, dan motorik, ditambahkan semuanya, jadi kita akan bisa mendapatkan hasil dari nilai GCS tersebut. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.